Mahfud janji kasus transaksi Rp349 triliun tak akan hilang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memastikan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang pernah ia ungkap senilai Rp349 triliun tak akan dibiarkan lenyap begitu saja. Ia pun menjadikan data hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai bukti bahwa penelusuran kasus ini berjalan. Data tersangka dan terpidana terkait ini sebelumnya disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR kemarin. Berita ini bukti, di KPK saja sudah 33 yang ditindaklanjuti dengan nilai lebih dari Rp25 triliun. Lagi-lagi di Kejaksaan Agung, Polri, DJP, dan DJBC. Satgas TPPU terus jalan, kata Mahfud dikutip dari akun Twitternya, Kamis, 8 Juni 2023. Namun, perlu dicatat orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu hanya 1 orang. Sisanya adalah para terpidana yang kasusnya sudah diusut sejak lama dan telah selesai dalam proses persidangan. Kendati begitu, Mahfud tetap menekankan, Satgas TPPU yang telah ia bentuk untuk menangani kasus di Kementerian Keuangan ini terbukti terus berjalan dengan cara melibatkan KPK sebagai institusi aparat penegak hukum, APH, sehingga terkuak nama-nama yang sudah diproses hukum. Bagi yang masih nanya, apa isu dugaan pencucian uang Rp349 triliun itu ada tindak lanjutnya atau lenyap? Ada, takkan dibiarkan lenyap, tegas Mahfud. KPK kebagian jatah penelusuran laporan kasus transaksi mencurigakan yang ada di Kementerian Keuangan itu sebanyak 33 laporan hasil analisis, LAHA, PPATK. Laporan itu juga termasuk ke dalam bagian dari laporan Satgas TPPU bentukan Mahfud MD setelah kasus itu mencuat ke publik. Jadi total semuanya 33 PPATK yang kami terima dari Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam, kata Firly saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. Nominal transaksi mencurigakan yang diurus dari 33 LA itu mencapai Rp25,36 triliun. Rinciannya terdiri dari LAHA yang tidak terdapat dalam database KPK sebanyak 2 laporan, dan yang telah masuk ke dalam proses telaah sebanyak 5 laporan. Adapun yang telah memasuki tahap penyelidikan sebanyak 11 laporan, yang masuk ke tahap penyidikan sebanyak 12 laporan, dan dilimpahkan ke Mabes Polri sebanyak 3 laporan. Dengan demikian total laporan yang masuk sebanyak 33 LA. Dari 12 LA yang telah masuk ke tahap penyidikan, ia mengatakan sudah terdapat 16 nama tersangka dan terpidana. Ia pun menjabarkan secara rinci nama-nama orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana, termasuk jumlah transaksinya yang telah diketahui. Nama pertama yang ia sebut dengan inisial meski namanya terpampang saat rapat kerja dengan Komisi 3 adalah Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nominal transaksi sebesar Rp60,16 miliar. Selanjutnya ada nama Edi Setiadi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung yang telah ditetapkan sebagai terpidana dengan nilai transaksi sebesar Rp51,8 miliar. Lalu ada nama Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto yang nilai transaksi keduanya Rp3,99 miliar dan statusnya telah menjadi terpidana. Demikian juga Sukiman dengan nilai transaksi Rp15,61 miliar dan statusnya telah terpidana. Nathan Pasomba dan Suherlan juga tercantum dengan total nilai transaksi keduanya Rp40 miliar dengan status terpidana. Kemudian Yul Dirga dengan nilai transaksi Rp53,88 miliar dengan status terpidana, serta Hadi Sutrisno dengan nilai transaksi Rp2,76 triliun sebagai terpidana. Ada pula nama Agus Susetio, Aulia Imran Maghribi, Rian Ahmad Ronas, serta Veronica Lindawati dengan total nilai transaksi Rp818,29 miliar dengan status sebagai terpidana. Juga ada Yulmanizar dan Wawan Ridwan yang transaksinya senilai Rp3,22 triliun dengan status terpidana, serta Alfred Simanjuntak Rp1,27 triliun dengan status terpidana.
Dengan demikian kami ingin sampaikan dari 16 tersangka terpidana tersebut dengan transaksi totalnya mencapai 8,5 triliun rupiah sudah kami tuntaskan, tegas Firly.